kemarin saya dapat kabar bahwa katanya KR ruang geraknya sepertinya mulai dibatasi nih. Onat dan Baby akan menjadi saksi di pengadilan. Nah, kalau sampai ini dibongkar kan nanti semua jadi malu semua nih. Cuman memang ada orang tiba-tiba nge-DM saya, Bang, dia bilang, coba abang kontrol dulu tempat si Onat rehab. Bener nggak jadi rehab? Polemik hukum, dugaan penyalahgunaan barang haram yang menyeret nama musisi Onadio Leonardo masih terus bergulir liar hingga sampai saat ini. Walau kini, pria bernama lengkap Leonardo Arya itu sedang menjalani proses rehabilitasi, sederet tanda tanya besar masih saja menyertai. Mengingat status sosok KR di mata hukum yang menggantung tanpa kepastian jelas. Seperti diketahui, KR merupakan sosok yang turut diamankan pihak kepolisian lantaran diduga menjadi pemasok barang haram kepada Onat. Sebuah tudingan yang sebelumnya sudah dibantah tegas oleh sang kuasa hukum, yakni advokat Herwanto Nurmansyah. Dan ketika ditemui baru-baru ini, Herwanto Nurmansyah kembali menguak cerita, di mana KR diduga mendapatkan perlakuan cukup berbeda di penahanan. Lantas, seperti apa penjelasan Herwanto terkait hal tersebut? Keadaannya justru kemarin saya dapat kabar bahwa katanya KR ruang geraknya sepertinya mulai dibatasi nih. Nah, saya berharap equality before the law, semua orang sama di mata hukum dan perlakuannya juga sama pada KR. Kalau Onat bisa direhab, KR kenapa tidak bisa direhab? Kalau B bisa dipulangkan, kenapa yang lain tidak bisa? Menelisik lebih dalam soal penanganan KR, dugaan-dugaan serupa sebenarnya sudah dirasakan sejak lama oleh tim kuasa hukum. Contohnya, ketika Herwanto bersama anggota tim kuasa hukum lainnya coba menjenguk KR di Polres Metro Jakarta Barat pekan lalu. Kala itu, Herwanto menyebut bahwa dirinya dan tim tidak diberikan akses untuk bertemu dengan KR. Hal itu lantas menambah panjang kekecewaan Herwanto Nurmansyah yang menduga banyak kejanggalan dalam proses hukum sang klien. Herwanto bahkan menjelaskan bahwa proses penangkapan KR diduga syarat kejanggalan. Alhamdulillah hasilnya kami tidak dipertemukan. Jadi menurut mereka alasannya katanya agak ribet jaga di bawah. Tapi ini sudah kita prediksi memang. Kenapa? Karena kemarin memang saya juga melihat KR ini luar biasa tegas dia kemarin. Dia mengatakan tegas banget gitu, bahwa apa yang dialami, apa yang dia lihat itu kan, salah satunya katanya ketika saya masuk di dalam, saya menghubungi anak saya susah banget, tapi Baby bisa pakai handphone di dalam. Jadi memang kelihatannya untuk kita tadi sedikit agak mendesak agar bertemu dengan KR, memang cukup mengkhawatirkan mungkin bagi mereka. Saya juga tadi bincang-bincang sama penyidik, tadi saya pernah bertanya begini, saya bilang, Pak, waktu KR ditangkap, ini hasil pengembangan atau bukan? Jadi kan KR ini didatangi oleh pihak kepolisian itu sekitar jam 7 malam. Begitu jam 7 malam, dia masuk ke rumah, surat penangkapan dan lain sebagainya sudah disiapkan. Nah, pertanyaannya begini, polisi tahu dari mana ya bahwa si KR ini habis pakai narkoba dan memegang narkoba? Karena tidak ada pengembangan. Kalau Onat, kenapa ditangkap? Hasil pengembangan dari si KR. Tapi kalau KR ditangkap, saya juga termasuk salut juga terhadap penyidikan. Berarti ahli nujumnya kuat juga kan? Kenapa di rumah orang dia tahu bahwa ini habis makai dan dia megang barang. Kecuali kalau pengembangan ya, ada orang yang ditangkap duluan, ini enggak. Jadi pertama yang ditangkap itu siapa yang ditangkap adalah KR. Nah, cuman pertanyaannya, kok tahu KR itu habis menggunakan narkoba dan habis memberikan narkoba kepada Onat, itu doang. Di sisi lain,
pihak kuasa hukum sendiri tampak sedang berupaya keras dalam memperjuang hak KR agar dapat menjalani proses rehabilitasi, bukan diproses secara pidana. Berasa sang klien hanya penyalahguna barang haram, bukan pengedar apalagi bandar, Herwanto pun berharap penanganan yang sama dengan Onat, yakni proses rehabilitasi. Untuk itu, Herwanto lantas berencana mengirim surat permohonan asesmen sekali lagi kepada pihak-pihak yang berwenang. Bak memberikan sinyal penuh arti, Herwanto mengaku bahwa KR akan membongkar semua yang tersembunyi bila mana proses hukumnya terus dilanjutkan. Iya, tadi yang pertama gini, saya mau minta asesmen juga terkait dengan KR. Kami minta juga agar dia diasesmen karena dia juga positif. Artinya hak yang sama juga harus diberikan kepada KR. Nah, kalau Onat bisa direhab, kenapa KR tidak bisa? Kami akan kirim surat 2 kali lagi ya, sekali lagi kami akan kirim surat agar bisa dilakukan asesmen, dan asesmen ini sama. Kalau penyidik bisa mengatakan bahwa Onat penyalahguna, kenapa pada KR tidak bisa dikatakan bahwa dia penyalahguna juga? Sementara hasil urinnya dia positif. Kalau dibilang, oh ada barang, ada BB-nya juga, Onat juga ada BB-nya kok, ganja. Nah, jadi perlakukanlah orang di mata hukum sama di mata hukum. Karena keadilan, saya rasa nanti KR akan membongkar seterang-terangnya di pengadilan. Kenapa? Onat dan BB akan menjadi saksi di pengadilan. Nah, kalau sampai ini dibongkar kan nanti semua jadi malu semua nih. Upaya keras pihak KR untuk mengajukan rehabilitasi tentunya tidak lepas dari keputusan aparat penegak hukum kepada Onadio Leonardo dan Baby. Merasa sama-sama berposisi sebagai penyalahguna, KR pun berharap dirinya dapat menjalani asesmen ulang agar pintu rehabilitasi kembali terbuka. Apalagi, pihak kepolisian memutuskan untuk membebaskan Baby beberapa hari pasca penahanan lantaran hasil tes disebut negatif dari paparan barang haram. Sedangkan dari apa yang digadang-gadang disaksikan langsung oleh KR, hasil tes Baby saat penangkapan positif menggunakan barang terlarang. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Namun, pihak KR hanya berharap mendapatkan penanganan yang sama dengan 2 temannya. Saya ingin menegaskan gini, ibaratnya yang dikatakan KR itu sebenarnya pertama, kalau saya ini positif, kan dia diperiksa positif kan? Begitu dia diperiksa, dia habis menggunakan narkoba, artinya positif. Tapi di BAP tidak dicantumkan ketika dia habis tes urin bahwa dia positif. Makanya si KR ini sempat mengatakan begini, Pak, tolong tanya hasil foto ketika kami dites urin bertiga, Onat, Baby, dan dia. Karena pada saat habis tes urin, mereka pegang hasilnya. Dan itu menurut keterangan dari si KR, semuanya positif. Yang terjadi adalah yang pertama, si Onat positif memang, tapi direhab. Kemudian Baby negatif. Dan si KR tidak disebutkan bahwa disitunya positifnya. Tidak ada bukti bahwa dia positifnya. Sehingga apa? Pasalnya menjadi hilang. Pasal penggunanya. Yang dikenakan apa? Pasal 112, pasal 114. Ini kan cukup membahayakan orang kan. Nah, jadi ibaratnya pesan saya ya jangan zolim lah. Logikanya ya ketika barang itu di tangan diberikan ke Baby, apa mungkin 4 itu ditelan semua sama si Onat dalam 1 hari ya? Jangan-jangan OD nanti kalau 4 ya kalau 4 bukti ditelan sama 1 orang kan dalam 1 hari bisa jadi OD. Tapi nantilah kita buktikan di pengadilan aja. Perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada publik figur dengan inisial OL. Saya mau menyampaikan begini, penegakan hukum itu sebenarnya bukan mencari pasal yang berat orang ini dikenakan, bukan, tapi faktanya benar nggak bahwa orang ini bandar. Faktanya si KR tidak pernah memegang barang, ya artinya ketika orang pesan dia langsung kasih barang, nggak ada.
bandar itu ibaratnya dia sudah stok nih barang, ada ekstasi, ada apa, ada atau ada barang lainnya lah. Nah ketika ada orang pesan baru dia kasih, itu bandar. Nah dia tidak megang barang, dia menerima pesanan dari Onat yang uangnya ditransfer dari rekening Onat ke rekeningnya si KR. Jadi dia membantu membelikan, benar, dia membantu membelikan, tetapi itu atas pesanan dari si Onat dan Baby. Nah barangnya dia berikan ke tangan Baby. Berapa jumlahnya? 4 butir. Kita ini masih menganut asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Artinya kita ingin meredaksi ya kan isu-isu miring terhadap KR ini. KR ini sudah dilakukan suatu ponis ya kan terhadap katakanlah khalayak sebagai pemasok atau antara. Ya kami mohon juga untuk dilakukan suatu asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Karena kita menganut suatu hukum kausalitas. Artinya sebab akibat. Artinya KR ini sebagai korban juga, korban dari penyalahgunaan narkotika terhadap persoalan bangsa ini, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Terkait tadi apa yang ingin kita sampaikan, karena menurut kami sebagai tim kuasa hukum, KR adalah suatu korban penyalahgunaan. Kami juga memohon untuk dimasukkan pasal 127, junto pasal 54, pasal 55, pasal 103 Undang-Undang Narkotika, di mana jelas kami minta untuk diadakan rehab secara medis atau sosial, seperti itu. Apa yang diungkap oleh Herwanto Nurmansyah dan tim kuasa hukum dari KR sontak berhasil menimbulkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Ditambah lagi, dalam upaya menjenguk di Polres Jakarta Barat pada tanggal 7 November 2025 silam, pihak kuasa hukum sempat menguat beberapa bukti yang disebut-sebut menguatkan ucapan KR. Salah satunya berupa potret tangkapan layar yang diduga berisi percakapan KR dan Baby beberapa waktu sebelum penangkapan, di mana dalam potret itu terlihat dengan terang bahwa sosok diduga Baby merupakan pihak yang aktif menghubungi KR. Lihat nih, ini tuh, Yuhu, adik kesayangan Baba, mau obrolin bedainya Onat nih. Ini Baby ya ke si KR. Tuh, nanti ulang tahun Onat datang kan? Tuh. Ya maaf, tadi nggak keangkat. Gimana Kak? Nah, jadi komunikasi sama si Onat sama si Baby itu jelas. Satu hari sebelum penangkapan memang mereka ada komunikasi, ada perencanaan lah. Nah, cuma kan si KR kan sebenarnya dia KR sebenarnya dia sudah tidak lagi terjun ke dunia ini enggak, karena memang dia ada permasalahan rumah tangga lah. Ya mungkin agak goyang sedikit, tapi memang mereka sering kan di situ. Mereka sering party, tapi belakangan ini si KR ini sebenarnya sudah mau udah enggak lagi. Nah cuma permasalahannya saat itu si Onat ulang tahun, ada permintaan, ya tadi tulisannya kan, oh gua enggak ini lagi, malah ada kalimat payah lu sudah menolak dia. Nah cuma karena mengingat ya udahlah ulang tahun nih, mungkin ya sekali ini udahlah, makanya saya katakan tadi kalau KR disebut bandar sampai berita di media bahwa ini pemasok dan sebagainya, ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena ketika dia ngambil barang itu dia setelah menerima uang transferan dari si Onat. Terlepas dari berbagai taktik dan rencana yang tengah disusun pihak kuasa hukum KR, Onadio Leonardo sendiri sudah menjalankan rehabilitasi di sebuah panti rehab yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan sejak tanggal 4 November 2025 silam. Yang mengejutkannya, Herwanto Nurmansyah justru mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang menduga jika Onadio Leonardo tidak menjalankan rehab secara prosedural. Akan tetapi, Herwanto memilih untuk tidak menghiraukan kabar burung itu. Mengingat kebenarannya saja belum dapat dipastikan secara jelas. Setelah kemarin muncul, Bang? Setelah kemarin muncul? Enggak, saya tidak ada komunikasi dengan Onat. Cuman memang ada orang tiba-tiba nge-DM saya, Bang, dia bilang coba abang kontrol dulu tempat si Onat rehab. Benar nggak jadi rehab dia tanya. Tapi saya tidak terlalu pusing di situlah ya.
Saya pikir gini, saya konsentrasi aja terhadap pembelaan hukum terhadap klien saya. Walau enggan berkomentar soal dugaan miring terkait prosedur rehabilitasi Onadio Leonardo, Herwanto Nurmansyah rupanya memiliki catatan tersendiri soal jangka waktu rehab 3 bulan yang ditentukan oleh pihak berwajib kepada sang musisi. Ya, berkaca dari apa yang selama ini diumumkan oleh penyidik, ditambah dengan barang bukti pil barang haram yang tidak sedikit, Herwanto tampaknya merasa jangka waktu rehab 3 bulan masih belum sesuai. Lantas, mungkinkah Herwanto merasa bahwa jangka waktu rehab 3 bulan untuk Onadio Leonardo terbilang kurang? Mengapa pula Herwanto sampai berargumen seperti itu? Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan untuk rawat inap. Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan. Nah, kalau saya gini ya, saya setiap kali ditanya oleh siapapun di media pun, saya selalu mengatakan ketika ada orang bermasalah dengan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika, saya selalu mengatakan orang ini harus direhab. Tapi saya melihat kalau seandainya asesmen, saya belum tahu ya asesmen itu nilainya berapa lama dia harus direhab. Tapi mengingat kalau seandainya ada 4 yang dipesan oleh Onat kepada KR, dan kalau seandainya ternyata di situ Baby tidak menggunakan, artinya 4 butir ini kan ya bisa jadi dipakai oleh si Onat. Nah, kalau seandainya 4 butir dipakai sama si Onat, berarti dia pecandu berat dong. Nah, kalau seandainya 4 bulan direhab, saya kok 3 bulan. Nah, apalagi kalau 3 bulan dia direhab, saya kok tidak yakin ya apakah ini bisa menyembuhkan dan kemudian Onat bisa kembali ke masyarakat menjalankan fungsi sosial dia. Kalau seandainya dia sebagai pecandu berat dengan rehab 3 bulan, saya kok nggak begitu yakin ya. Tapi ya saya nggak tahu lah, mungkin ibaratnya punya pertimbangan lain penyidik atau asesmennya, saya nggak ngerti ya. Satu, saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika ataupun bandar. Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Seperti yang dijelaskan sama pihak sana terkait rawatannya, memang di 3 bulan rawatan sesuai. Jadi kita di sini hanya menerima amanah dari BNN sebagai pelaksana rehabilitasinya Onat itu sendiri. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.